Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini ya kita melanjutkan lagi aktivitas perkuliahan di semester genap ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia lanjutan ya. Kemarin di semester ganjil kita sudah mempelajari manajemen sumber daya dasar ya. Selanjutnya saya akan jelaskan ya rencana pembelajaran semester yang dimana CPL Prodi diharapkan kepada mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, yaitu CPL untuk prodi, kemudian menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dan berbagai tipe di dalam organisasi dan di lingkup manajemen. Kemudian ada yang namanya CPMK. Yang pertama, mampu memahami dan menguasai pengantar manajemen sumber daya manusia lanjutan. Kemudian memahami menguasai human research strategi, yang nanti sebentar Bapak akan menjelaskan sedikit seperti apa tentang manajemen strategi. Kemudian di sini mampu memahami dan menguasai motivasi. Nanti juga ada kasus-kasus yang kita angkat karena di manajemen sumber daya manusia lanjutan ini ada kasus-kasus ya, perusahaan-perusahaan yang memang kita bisa analisis dan kita bisa kaji lebih dalam supaya teman-teman nanti pada saat berada di perusahaan ya atau sudah direkrut oleh perusahaan sudah bisa memahami ya fenomena-fenomena apa yang menjadi dasar yang terjadi di perusahaan tersebut. Ya, kemudian saya lanjut, ada juga aturan-aturan yang memang kita harus pahami pada saat di perkuliahan kita. Yang pertama tentang komponen penilaian ya. Komponen penilaian ini berupa persentase kehadiran dalam perkuliahan ya. Itu minimum 75%. Yang pertama tugas 20%, kemudian final 40%, kemudian midnya juga 40%. Selanjutnya ini yang perlu diperhatikan ya buat mahasiswa. Kadang-kadang yang menjadi fenomena di dalam kelas masih banyak juga yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga ST66 Kendari. Yang pertama ini yang perlu kita pahami ya, memakai pakaian rapi dan sopan, kemudian tidak memakai sendal pada saat di kampus. Kemudian membawa alat tulis, ya mungkin juga teman-teman bisa membawa laptop. Kemudian hadir maksimal 20 menit sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian kelas dimulai dengan tepat waktu, ya tergantung kondisi. Kemudian terkait manajemen sumber daya manusia lanjutan ini, jadi kemarin di mata kuliah manajemen SDM 1 Bapak sudah menjelaskan seperti apa itu manajemen sumber daya manusia. Ya, di sini saya perlu jelaskan lagi bahwa human resource management itu adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai dan mengompensasi karyawan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, terutama kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan keadilan ya. Jadi pekerja juga perlu mendapatkan keadilan pada saat mereka bekerja. Oleh karenanya topik yang akan kita bahas harus dapat menyampaikan kepada konsep dan teknik yang Anda butuhkan untuk melakukan aspek. Ya, di sini manajemen sumber daya manusia fokusnya di mana? Manusianya. Ya, biasa disebut juga karyawan atau tenaga kerja ya. Selanjutnya manajemen sumber daya manusia ya melakukan perencanaan
pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu. Ya, kemudian manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Selanjutnya konsep dia mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan. Jadi memang di dalam dunia organisasi ya atau di sebuah perusahaan itu berbagai macam masalah ya, karena di sini di dalam manajemen itu terutama manajemen sumber daya manusia secara psikologis ya kita menangani orang ya, menangani orang, masalah-masalah mulai dari karakter, sikap ya, apalagi masalah motivasinya, kinerjanya ya, itu yang perlu dipahami. Jadi banyak konsep-konsep ini tergantung dari pemahaman kita ya untuk teman-teman. Ya, ada lagi konsep tentang penerapan manajemen berdasarkan fungsi ya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan perusahaan. Bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara. Ya, tadi dia mengatakan bahwa berbagai macam masalah tentang dari segi manusianya. Kemudian ini masuk konsep yang kedua bahwa bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara. Ya, apakah di sini maksudnya diberikan perlindungan maksudnya ya, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Ya, nanti teman-teman juga kalau terlibat di perusahaan ya pasti sudah akan dapat ya yang namanya perlindungan atau biasa disebut BPJS ya, kesehatan kerja atau ketenaga kerjaan. Untuk teman-teman supaya bisa memahami ya, ada yang bisa mengulangi apa yang Bapak sampaikan tadi. Manajemen sumber daya manusia itu apa? Mungkin Aldo bisa menjelaskan. Ya, silakan berdiri. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan perusahaan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama. Ya, ada lagi, silakan. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Ya, bagus ya. Ya, jadi inilah mekanisme ya yang digunakan oleh perusahaan ya, tanpa manusia perusahaan itu tidak bisa berjalan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fungsi di dalam manajemen sumber daya manusia ya. Sama kita manusia ya. Manusia itu dari organ tubuhnya mulai dari kaki sampai tangan bahkan sampai kepala itu mempunyai fungsi. Ya, sama di fungsi-fungsi manajemen ya, bahwa di fungsi-fungsi manajemen itu dia mempunyai dua fungsi ya. Yang pertama fungsi manajerial ya, ini yang harus dipahami. Ya, yang pertama itu fungsi manajerial ini satu adalah planning. Planning itu apa? Perencanaan. Kemudian yang kedua organisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengawasan. Jadi inilah yang dimaksud fungsi manajemen. Mungkin teman-teman saya butuh satu orang bisa merangkum di papan tulis dan menuliskan seperti apa itu fungsi manajemen. Mungkin ada yang bisa? Ya, silakan.
Ya, makasih Aldi ya sudah bisa memaparkan tentang fungsi manajemen. Ya, semoga teman-teman juga bisa memahami. Jadi di dunia perusahaan bahkan di organisasi, ya fungsi inilah yang digunakan pada saat mereka melakukan sebuah aktivitas. Jadi inilah ruang lingkup di dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai manajemen sumber daya manusia yang dipaparkan di papan itu Pak, mengenai fungsi. Yang ingin saya tanyakan, apa tujuan dari manajemen sumber daya manusia Pak? Ya, menarik ya pertanyaan dari saudara Aldo terkait tujuan manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi goalnya itu manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama untuk meningkatkan efektivitas, ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan bahkan di dalam manajemen itu konsep dasarnya bahwa efektivitas itu sangat penting, ya, itu salah satu tujuan. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas kerja, ya. Jadi ini ekspektasi, ya, ekspektasi sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan pelayanan, ya, sistem pelayanan yang ada di sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan tercapainya kinerja, ya. Jadi ini juga bisa menjadi bahan penelitian, terutama yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia, ya. Bisa diteliti bagaimana produktivitas kerja karyawan misalnya di bank, bagaimana efektivitas kerja sebuah perusahaan, ya, dan banyak fenomena-fenomena tentang ini, ya, tentang efektivitas, produktivitas, tentang kinerja sebuah perusahaan. Jadi sudah bisa pahami ya apa yang Bapak jelaskan tadi terkait dengan manajemen SDM, ruang lingkupnya, kemudian fungsi-fungsinya, ya. Ya, jadi buat teman-teman nanti kalau pada saat Anda di perusahaan, ya, kalian sudah bisa memahami, oh ternyata di perusahaan ini, ya, dia mempunyai fungsi operasional, dia mempunyai fungsi manajerial, ya. Kemudian juga tujuannya supaya ingin meningkatkan kinerja. Oke, saya masuk pembahasan tentang perencanaan strategis, ya, bahwa di dalam sebuah perusahaan sebenarnya tuntutannya ini, ya, untuk bahwa sebuah perusahaan itu melakukan apa? Kompetitif itu apa? Persaingan, ya. Baik motor Honda maupun motor, ya, Yamaha. Mereka bersaing, ya, untuk merebut pasar atau pelanggan. Ya, yang pertama kita lihat konsep daripada strategis. Jalan tindakan yang dapat dikejar perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Jadi semua berakhir di tujuan. Tujuan sebuah perusahaan apa? Untuk mencapai profit atau hasil, bisa juga laba atau keuntungan. Kemudian manajemen strategis adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategis organisasi dan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan permintaan lingkungannya. Kemudian rencana strategis manajerial dasar melibatkan penetapan tujuan, membuat ramalan perencanaan dasar, meninjau rangkaian tindakan alternatif, mengevaluasi opsi mana yang terbaik, dan kemudian memilih dan melaksanakan rencana Anda, ya. Jadi inilah rencana strategi yang dilakukan sebuah perusahaan. Misalnya teman-teman juga membuka sebuah perusahaan, ya. Ya, jadi kalian harus mempunyai rencana strategi dengan baik. Ya, kemudian ada jenis-jenis strategi. Yang pertama, contoh daripada strategi korporat, ya. Di sini kalau kita lihat konsepnya, ya, perusahaan mengidentifikasi portofolio bisnis secara total dalam bentuk perusahaan secara bisnis berhubungan satu sama lain. Jadi
perusahaan ini membentuk yang namanya diversifikasi. Ya, misalnya dia membuat suatu produk, ya. Contoh kecilnya Coca-Cola ya. Coca-Cola itu pertama terbentuk, sekarang dia mempunyai brand-brand yang lain, ya. Tapi dia tetap satu perusahaan. Selain Coca-Cola apa saja? Selain Coca-Cola? Tidak. Selain Coca-Cola apanya? Produknya, Fanta, apalagi? Ya, Sprite. Jadi inilah yang dimaksud bahwa perusahaan ini dia akan mengembangkan produk-produknya. Ya, ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Siapa lagi? Ya, silakan. Contohnya kayak sampo Limbo ya, ada conditioner Limbo. Ya. Ya, bagus ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa ya, manajemen sumber daya manusia sebenarnya ya, bagaimana kita mengelola manusia-manusia ini ya, atau orang-orang atau karyawan yang akan bekerja di dalam sebuah perusahaan ya. Kemudian yang kedua, bahwa segala aktivitas manusia itu ya harus dia bekerja secara efektif. Ya, itu capaiannya. Dia harus produktif. Ya, dia harus mempunyai kinerja yang sangat baik. Kemudian di dalam sebuah perusahaan, ya, dia juga harus melakukan sebuah strategi. Intinya perusahaan ini supaya bisa bersaing atau bisa berkompetisi. Ya, ini yang diinginkan sebuah perusahaan. Ya, kalau tanpa dia bersaing kompetitif, ya pasti perusahaan ini bisa jatuh. Ya, jadi selanjutnya di dalam perusahaan bersaing, dia membutuhkan manusia-manusia yang sangat hebat. Dia mempunyai kompetensi, dia mempunyai keterampilan. Ya, apalagi ini di era digital. Ya, semua bersaing melalui digital. Ya, apakah itu marketingnya? Ya, kita lihat banyak perusahaan-perusahaan ya sudah melakukan ini. Ya, jadi kita juga tidak bisa ya harus menguasai namanya teknologi ya dalam menguasai pasar. Ya, karena sumber daya manusia, kualitas manusia ya salah satu syarat harus menguasai teknologi. Ya, jadi inilah teman-teman ya pertemuan kita di awal di semester genap ini. Semoga banyak manfaat ya atau ilmu yang kalian dapatkan pada sore hari ini. Ya, terima kasih juga atensi teman-teman ya sudah bisa memahami, ya sudah bisa menganalisis terkait manajemen sumber daya manusia. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.